Ada robekan di sini. Disentak ke bawah. Nah, ini kalau robek dia kan, tuh darah. Ini yang merah itu darah ya. Jadi darahnya akan tumpah dari kiri ke kanan. Ya, tumpah dari kiri ke kanan sehingga ke aorta. Jadi anaknya jadi udah nggak biru lagi ya. Nah ini dia ya setelah dirobek tadi ya. Tuh, jadi lubangnya jadi besar ya. Nah, anaknya akan baikan ya. Birunya berkurang ya. Nah, baru nanti umur 2 minggu dioperasi ya. Nah ini yang lain misalnya PDA, ini PDA ini ya, pembuluh yang menghubungkan ini dengan ini ya. Nah, kita pasang cincin agar dia nggak menutup ya. Nah, ini dipasang. Ini juga termasuk operasi ya, dimasang stent ke dalam ductus ya. Membuka PDA untuk memberi darah ke paru atau ke badan ya. Ini pada akhirnya. Jadi kita pasang ya. Ini juga bisa pakai, ini juga tanpa operasi ya. Nah, ini ya, kita pasang cincin di sini. Tindakannya ya. Nah, ini ya. Ini sebelum dioperasi ya. Nah, ini stand-nya dia. Ini kita buka stand-nya. Cincin kita buka. Ya. Nah, kelihatan ya, dibuka ya. Nah, kemudian yang lain, penutupan PDA. Ya, ini PDA itu ada hubungan antara ini namanya aorta ya, ini arti pulmoner ya. Normalnya nggak ada hubungan ya. Ini ada hubungan, akhirnya darah dari sini akan mengalir ke paru ya. Dari paru dia ke kiri sehingga kelebihan darah jantung kiri. Ini yang bikin gagal jantung ya. Ini PDA. Nah, ini bisa ditutup pakai kateter ya. Nih, ditutup lubangnya ya. Nah, ini kita lihat algoritmanya ya. Jadi PDA itu ya, pilihannya dua, operasi atau kateter. Ya. Nah, tapi kita lihat di sini ya, operasi kalau gagal, dan ya. Atau kalau pada bayi. Ya. Nah, kalau pada bayi memang pilihannya operasi ya. Karena untuk kateter itu beratnya minimal 6 kilo. Ya, jadi 6 kilo atau umur 6 bulan ya. Baru bisa kateter. Kalau di bawah 6 kilo, pembuluhnya kecil, nggak bisa pakai kateter, operasi. Tapi kalau anaknya besar ya atau dewasa, kateter dulu, gagal baru operasi. Ya. Nah ini kalau kateter itu alatnya seperti ini ya, alatnya berbentuk seperti jamur ya, berbentuk jamur ya. Nih ya. Kemudian ada anyaman ya, kawat namanya nitinol dan di dalam ada dakron ya. Kemudian dapat mengembang sendiri ya. Kemudian bisa menutup PDA sampai 12 mili. Ini alatnya ya, namanya amplazer occluder ya. Nah, ini caranya ya. Ini ada namanya delivery system ya. Untuk memasukkan alatnya ya. Alatnya nempel di ujung ya. Nah, ini masuk di paha ya. Masuk di paha ya, di vena ini ya. Didorong masuk ke jantung ya. Kemudian baru dipasang di sini ya. Nah, biasanya kalau anak kecil dibius ya. Tapi kalau anak besar bisa lokal. Ya. Tapi kalau bayi atau anak kecil umum ya maksudnya. Nah, ini contohnya ya. Ini PDA-nya ya sebelum ditutup ya. Nah, ini kita lihat ya. Ini PDA itu yang ini ya. Jadi ada hubungan nih aorta, ini arteri pulmonal ya. Kita lihat dari samping ya, kelihatan. Nah, ini PDA sebelum ditutup ya. Nah, ini setelah ditutup ya. Ini alatnya. Nah, udah ketutup. Jadi udah nggak ada PDA-nya ya. Nih lihat sini. Ketutup di sini ya. Nah, ini prosedurnya paling ya sekitar 1 jam lah. Paling lama 2 jam ya. Tapi lama rawatnya singkat. Hanya sehari. Besok udah boleh pulang. Jadi ini udah ketutup. Udah ketutup. Ya. Nah, kalau yang kecil ya, kita pakai coil, namanya coil. Ini PDA-nya kecil ya. Nah, ini kecil tuh. Cuman 1 mili atau 2 mili ya. Ini pakai coil, nah ini ya namanya coil ya. Coil itu berbentuk spiral. Ya. Nah, ini kita lihat. Nah, udah ketutup ya. Ini lebih murah dari tadi occluder ya. Nah, kalau operasi gimana? Nah, operasi lebih invasif ya. Dirobek di sebelah kiri ya, namanya torakotomi kiri ya. Kemudian dicari pembuluhnya. Nah, ketemu. Baru diikat. Ya, diikat. Nah, itu kalau operasi. Nah, biasanya kalau operasi ini
pasiennya habis operasi masuk ICU dulu, ya. Kemudian baru masuk ruang rawat. Nah, paling cepat pulang 5 hari ya, 5 hari. Nah, ini kalau operasi. Ya, kita. Nah, ini ASD, lubangnya di mana? Lubangnya di sini ya. Ini normalnya nggak ada lubang di sini. Ya. Ini ASD di sini. Ya. Jadi ada darah dari serambi ke kanan. Jadi darah di kanan jadi banyak sehingga bengkak jantung kanan ya. Jadi ini ASD, jadi darah dari kiri ke kanan ya, baru ke paru. Nah ini pengobatannya ya. Jadi ASD itu bisa pakai kateter, bisa dengan operasi ya. Nah kalau anaknya besar ya, kita biasa pakai kateter dulu. Kalau nggak bisa beroperasi. Tapi kalau anaknya kecil ya memang operasi. Ya. Jadi syarat untuk ASD kateter itu 10 kilo paling enggak ya. Nah alatnya seperti ini, seperti cakram, ada 2 disk ya, disk kiri, disk kanan, kemudian ada penghubung. Ya. Nah cara memasangnya ini ya, jadi pertama dimasukkan ke lubangnya, dibuka dulu distalnya, ditarik menika septum, ya. Buka proksimal baru dilepas, ditutup seperti ini. Ya. Ini contohnya ya, masuk dari paha ya, IC-nya di sini, dibuka, nah udah selesai. Ya. Ini diulang-ulang gambarnya ya. Nah, buka, pasang, selesai. Ini ICD-nya ya. Antara serambi kiri dan serambi kanan. Ini septum, ya, lubang. Jadi selesai. Ya. Simple. Nah, ini gambar benaran di lab ya. Jadi kita lihat pakai kateter. Ini namanya kateter ini ya. Jadi kateter itu kita masukkan kateter ya. Ini kateter di dalam jantung ya. Ini X-ray ya. Nah, jantung tuh nggak kelihatan di X-ray. Nah, agar kelihatan dikasih kontras ya. Disemprotin zat kontras namanya ya. Kita semprotin. Tuh, baru kelihatan jantungnya. Ini pembuluhnya ya. Masuk ke atrium. Nah, ini ICD di sini. Ini serambi kiri, serambi kanan ya. Jadi ini yang namanya kateter itu ya. Memasukkan zat kontras ini juga termasuk kateter. Nah, ini adalah lokasi ICD-nya ya. Sebelum ditutup ya. Nah, ini dibalon dulu untuk mengukur berapa ukuran alat yang akan dipakai. Kita balon seperti sini ya. Nah, kita balon ya. Nah, nanti ini setelah tutup ya. Setelah tutup kelihatan nih alatnya ya. Nah, kita semprotin lagi ya. Nah, ini nggak ada lagi yang nyebrang ya. Jadi dari kiri kanan nggak ada nyebrang. Ini udah ketutup. Ini alatnya ya. Ini alatnya kelihatan bagus ya. Nah, biasanya kita cek dengan echo transesofagus. Jadi echo itu ada 2 ya. Ada yang di dada itu namanya transthoracic, ada yang echo transesofagus. Jadi masuk dari mulut ya. Makanya anaknya reduce ya. Nah, ini gambar lebih jelas. Ini namanya echo transesofagus ya. Nah, ini kalau operasi ya. Operasi sangat invasif ya. Jadi anaknya dibius, kemudian di bypass. Bypass itu artinya jantungnya diberhentiin ya. Aliran darah diambil oleh mesin. Kemudian dibedah ya. Dibuka dadanya ya. Dibuka dadanya ya. Dikanulasi buka dada, cari lubangnya. Ini ICD besar ya. Ini ICD segini ya. Kelihatan ini vena. Ditutup ya, seperti ini ya. Ya udah selesai. Ya, selesai. Ini atriumnya dibuka. Nah ini tindakannya seperti ini. Nah biasanya habis operasi ini dia masuk ICU dulu. Sehari atau 2 hari. Nanti masuk ruang rawat biasa. Nah ini paling cepat juga 1 minggu baru pulang. Nah ini beda sama yang kateter tadi ya. Nah ini kalau VSD, lubangnya di bawah sini ya. Ini bilik-bilik, ini lubangnya nih ya. Jadi ada darah dari kiri ke kanan ya, ngalir ya. Nah ini yang besar ya, di darah lubang di sini. Nah ini yang buah nih ya, lubangnya di sini ya. Nah kalau dulu memang pilihannya cuma operasi ya. Nih. Lubangnya di sini ya. Jadi ini namanya VSD ya. Ini bilik kiri, bilik kanan, ini lubang di sini ya. Jadi darah dari kiri akan mengalir ke kanan. Kemudian dari paru balik sini. Nah ini nanti akan kelebihan cairan. Dia akan bengkak jantungnya ya. Jadi kalau terlambat dia bengkak jantung kiri ya. Nah ini ya algoritma ya. Jadi ini ya. Jadi operasi atau kateter. Nah sekarang itu dicoba kateter dulu. Kalau nggak bisa baru operasi. Nah,
Jadi biasanya kita di GAC itu kalau VC itu sekarang di kateter sekarang ya. Baru kadang-kadang ada 1-2 nggak bisa, baru dioperasi. Operasi itu hanya pilihan terakhir ya. Jadi kita lihat ya, dia gagal jantung apa enggak ya. Kemudian, nah ini alurnya ya. Nah ini yang terlambat di sini ya. Jadi yang terlambat itu artinya yang telat dikirim. Jadi parunya udah hipertensi. Ya. Hipertensi itu artinya udah Eisenmenger, udah rusak parunya. Itu udah nggak bisa diapa-apain ya. Kalau nasi selalu udah jadi bubur. Nah ini yang terlambat dikirim. Nah ini yang kateter tadi ya. Jadi ini lubangnya. Ya. Jadi kateternya masuk dari kiri ke kanan ya. Ini kita lihat gambar dari kiri ke kanan ya. Didorong ke paru, di snare ya. Kemudian masuk delivery dari kanan ya. Kemudian alatnya dibuka yang distal baru yang proximal ya. Ini alurnya ya. Jadi kita lihat sini ya. Nah, ini. Jadi masuk sini ya. Nyebrang sini ke paru. Kemudian dari kateter yang lain dia di snare ya, di snare. Ya. Ditarik keluar. The coronary catheter has crossed the tricuspid valve. Exterior right as one unit. Kemudian dimasukkan delivery ya, alat untuk memasukkan device ya. Nah, masuk sini. Nah, ini delivery memasukkan alat. Nah, alatnya keluar. Nah, ini masukin ya. Nah, kemudian ditahan, buka ini. Nanti dilepasin. Nah, udah selesai. Udah tutup PD-nya. Ini yang kateter ya. Jadi kita hanya main dengan kateter saja ya. Jadi masuknya dari paha ya, masuk sini. Ini udah ketutup. Jadi nggak pakai dibuka dadanya ya, sampai kateter. That's a coronary or cobra cap defect. Nah, ini alatnya ya. Jadi alatnya bahannya sama tapi bentuknya beda ya. Untuk VSD seperti ini ya. Nah, ini cara. Jadi alatnya ini namanya kabel. Ditempelin ya. Screw the device onto the tip of the delivery cable using a clockwise rotation. Nah, jadi alatnya ditempelin di kabel, ini nama kabel, ini alatnya ya. Nanti alatnya nanti dilepas ya, tuh, dijaga jangan sampai lepas ya. Turn it back and forth to be sure it's attached properly and not too tight or cross-threaded. Kita yakin. Push it into the capsule. Nah, nanti alatnya ini bisa masuk ke dalam device quickly bisa masuk ke dalam kateter ya. Hilang nih, masuk ke dalam kateter ya. Jadi dia bisa masuk ke dalam kateter ya. Alatnya bisa collapse di dalam kateter ya. Nah, ini VSD ya. Kita kateter ya. Ini namanya kateter tadi ya. Nih. Jadi kita lihat jantung tuh kalau nggak dikasih kontras nggak lihat apa-apa ya. Nah, kelihatan ini VSD-nya ya. Ada yang nyebrang ke kiri, ini VSD ya. Sebelum ditutup ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini tadi wire tadi ya. Jadi kita taruh ke paru ya. Ini kelihatan ya. Nah, ini alatnya ya. Nah, kita lihat alatnya ketutup ya. Jadi nggak ada lagi yang nyebrang di sini ya. Jadi nggak ada lagi yang nyebrang. Jadi kita nggak pakai membelah dada ya. Sehingga nanti dadanya nggak ada bekas ya. Nah, ini kalau operasi ya. Jadi jantungnya diberhentiin, dipasang kanulasi, namanya bypass ya, diberhentiin jantungnya, ini lubangnya, cari penutup. Biasanya kita ambil jaringan jantung atau patch ya, nanti tutup. Nah, ini ya, ini kalau operasi. Nah, biasanya paling cepat pulangnya itu 1 minggu. Ya. Nah, ini kalau operasi. Ya. Nah, ini yang menyempit. Nah, kalau tadi lubang ya, ini menyempit. Ya. Ini menyempit jadi katup. Ini kan katup. Ya. Ini jantung kanan ya, ini ada katup menyempit. Sehingga nanti akibatnya apa? Jantungannya bengkak. Karena dia bekerja lebih kuat untuk memompa darah ke paru. Ya, nanti lama-lama gagal jantung. Jadi menyempit. Ya. Nah, ini ya. Jadi masuk kateter ya. Menyempit sini ya. Kemudian dibalon. Nah, dibalon. Ini balon ya. Dibalon sehingga kebuka. Ya. Prinsipnya begini ya. Jadi masuk dulu kateter. Masuk balon, balonnya dikembangin ya. Nanti dikeluarin lagi ya. Ini kita lihat sini ya. Ini katup yang menyempit ya.
sebelum dibalon, sempit ya. Nah, ini balonnya ya. Ini balonnya ya. Balon masuk ya. Nah, dibuka dengan balon. Oh, sampai dia melebar. Nah, ini sempit ya. Jadi kita buka sampai pinggangnya hilang ya. Kembangin. Oh, nah ini ya. Nah, ini balon. Oke, nah ini setelah di balon. Nah, ini udah nggak nyempit ya. Jadi darahnya udah lancar. Jadi ini namanya balon ya, yang menyempit ya. Ini kita lihat tadi ya, sebelum di balon ada beda tekanan. Ini di paru, ini di vertikal ada beda tekanan ya. Ini menggambarkan beratnya penyempitan ya. Jadi ini di paru, ini di bilik kanan, jadi ada beda. Nah, setelah di balon lihat nih, jadi nggak ada beda. Ini nggak ada beda tekanan antara paru dan bilik. Ini bilik kanan, tahunya apa? Ini diastole di bawah ya. Jadi udah nggak ada beda. Ya. Nah, ini yang terakhir tadi yang gabungan tadi ya. Jadi yang gabungan tadi apa? Ini pada bayi, bayi baru lahir dengan VSD. Kita intervensi, pembuluhnya kecil, nggak bisa masuk kateter. Kalau kita operasi berisiko. Nah, kita minta tolong bedah, buka dadanya. Nah, kelihatan jantungnya. Nanti kita langsung tusuk, pasang alatnya. Ya. Jadi bedah membuka nih, tusuk jantungnya ya. Jadi kita lihat nih. Nah, tusuk, keluar darah kan. Oh, masukin alat. Nah, ini VSD-nya ini. Ya. Ini VSD-nya ini. Ini pada bayi baru lahir ya. Ini kateternya, ditusuk jantungnya langsung. Ya. Kita lihat nih kateter ya. Nah, ini alat penutup, ini bagian distalnya. Kemudian bagian proksimal, nah ini udah ketutup lubangnya ya. Nah, kita lihat sini. Nah, dia dengan echo, udah nggak ada yang nyebrang ya, udah ketutup ya. Tuh, ini udah ketutup ya. Oh. Jadi dia nggak pakai dioperasi. Ya. Jadi dokter bedah cuma buka torak, kelihatan jantung, tusuk langsung jantungnya. Nah, ini yang kita kerjakan di Indonesia ya. Nih, ya terapi di Indonesia. Jadi ada beberapa rumah sakit yang udah bisa ngerjain ya. Ini Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, ini di Bandung, ya. Ini RSCM, ini Bali ya, Sangla, Surabaya, Muardi Solo ya, ini JAC, ya, mulai. Ada Malik Medan, Wahidin, ini Makassar, Sarjito, Jogja, Emosi ini Palembang ya. Abdul Majid, ini Bekasi, ya, Dr. Trianti ya. Kemudian ini Eka Hospital ya. Kemudian di Karyadi, Semarang, Malang, Padang, Zainal Abidin, Banda Aceh. Nah, jadi ini kalau yang tanpa bedah ini sudah hampir merata ya. Nah, tapi kalau operasi baru di Jakarta aja ya. Jadi Bandung ngirim ke Jakarta, Semarang ngirim ke Jakarta, kemudian Surabaya juga ngirim ya. Jadi kalau operasi cuma di Jakarta, makanya ngantrinya panjang ya. Sampai kadang-kadang pasiennya minta cepat-cepat. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak isu-isu yang tidak benar ya. Padahal jadwal operasi nggak bisa dicepatin, nggak bisa dilambatin, karena memang udah ngantri ya. Tapi kalau yang kateter ini sudah hampir merata ya. Kenapa? Karena dia tidak perlu ICU, tidak perlu tim bedah, tidak perlu intensivis. Ya. Jadi bisa dikerjakan di rumah sakit yang lain. Kenapa ada gambar ini? Kenapa ada garis ini? Ya, nggak tahu itu. Hah? Nggak tahu. Coret ya? Coret. Bentar. Screen. Nggak ada ya. Oke. Nggak apa-apa. Nah, ini publikasi. Jadi kita agar kerja kita tuh dibaca orang. Nah, kita tulis ya. Nah, kalau kita cuman kerja-kerja doang, orang nggak tahu. Nah, ini kita tulis ya. Ini membandingkan. Ini bahasa Inggris nih. Bu Hani bisa bahasa Inggris nggak? Aja lah yang baca. Nah, ini perbandingan antara kateter dengan bedah pada pasien PDA. Nah, kita bandingkan di sini ya. Nah, hasilnya apa? Nah, nih ya.
Jadi pengobatan trans itu hasilnya sama dengan bedah, ya hasilnya sama ya. Nah tapi lama rawatnya singkat, ya nih less hospitalization, ya. Jadi dia lama rawatnya, kemudian juga komplikasinya lebih rendah. Nah sehingga PDA itu sekarang sedapat mungkin pakai kateter ya. Yes. Membandingkan ya. Ini hasil, ini udah bukti ya, jadi bukan hoax ya. Yes. Karena ada hoax. Jadi kita udah bandingkan. Jadi transcatheter closure is equally effective as suggestion in PDA. Jadi efeknya sama, tapi less hospitalization is required with assault. Kemudian juga cost-nya juga sama ya. Oke. Nah, ini apa? Ini PDA juga ya. Nah, ini PDA juga. Nah, kita publikasi di majalah di luar negeri nih, di Chicago nih, PDA Cardiology di Chicago ya. Ini pengalaman kita di RSCM ya. Jadi kita menutup PDA di RSCM ya. 11 tahun experience. Jadi kita bukan coba-coba ya. Nah, kita hasilnya nih. Transcatheter closure method safe and effective ya, untuk menutup PDA ya. Kemudian ini ISD kita bandingkan bedah dengan kateter. Nah, kita lihat di sini ya. Nih, jadi transcatheter closure itu mengenai ASO itu mempunyai efikasi yang sama dengan bedah. Nah, namun ya, pasien yang menjalani penutupan transkateter mempunyai komplikasi yang lebih rendah, lower complication, dan lama rawat yang pendek, shorter length hospital dibandingkan dengan operasi. Nah ini ya, ini keuntungannya ya. Kemudian ini juga sama nih VSD. Nah ini Bu Ani nih VSD. Kita bandingin operasi sama kateter. Nah, kita lihat sini. Minimal VSD closure mempunyai efeknya sama. Sama itu artinya apa? Dulunya ketutup, di operasi juga ketutup, di bedah juga ketutup. Nah, tapi komplikasinya lebih rendah. Ya. Jadi biasanya, kemudian juga lama rawatnya pendek. Cuma sehari dia udah pulang. Ya. Jadi ada pasien saya, orangnya bingung, tetangganya bingung. Katanya operasi jantung kok udah pulang lagi. Oh katanya sekarang cuma sehari. Jadi tetangganya kan bilang dia mau ke Cipto, mau operasi jantung. Kan orang tua kan nggak tahu operasi apa, kan nggak tahu. Tiba-tiba kok besok udah pulang. Tetangga nanya, loh operasi jantung kok cepet banget. Nah katanya sekarang itu cuma sehari. Nah, itu ya. Nah ini kesimpulannya ya. KJB, ini saya udah bilang ikutin kemauannya Bu Hani ya. Itu KJB ya. Kelainan kongenital tersering. Nah, jadi makanya dokter-dokter itu sekarang kita kasih tahu tuh. Jadi harus betul-betul mendeteksi cepat ya. Kemudian pengobatannya, obat. Nah, tapi obat itu cuma sementara ya. Kemudian ada yang kateter, ya, bisa intervensi, bisa ini ada operasi. Nah, sekarang terapi intensif itu merupakan pengobatan terkini. Ya, jadi kalau ada orang yang nggak tahu, kasih tahu. Sekarang itu yang namanya PDA itu pilihan utamanya kateter, bukan operasi. Sama kayak orang naik haji ya. Gua ini udah naik haji kan ya? Baru umroh, bro. Hah? Baru umroh. Umroh ya. Dulu orang naik haji pakai apa? Belum, bro. Enggak, dulu orang naik haji pakai apa dulu? Berlayar, bro. Naik kapal laut berapa bulan? Sampai 3 bulan. Oh lebih, 6 bulan. 6 bulan ya, soalnya orang tua saya 3 bulan kalau nggak salah. Dulu tuh orang melepas naik haji itu nggak harap kembali, nggak harap kembali dulu. Nah sekarang pakai pesawat, ya kan? Masih ada nggak yang berlayar? Nggak ada, bro. Ada. Nah sama juga begitu. Dulu orang semua dioperasi, tapi sekarang ada yang canggih, yang nggak ada lagi. Malah sekarang kalau ada nyuruh orang naik haji, naik kapal laut itu namanya melanggar HAM, ya, melanggar HAM. Nah, jadi pengobatan terkini. Nah oleh karena itu semua dokter ya, dokter anak, dokter spesialis lain, mahasiswa kita ajarin ya. Kemudian perawat, tenaga kesehatan. Nah, ada juga nih pasien dan keluarga ya, termasuk juga yang ngurusin pasien Bu Hani. Nah, kita kasih tahu sehingga kita terbuka aja ya, terbuka aja dengan cara ini. Nah, ini kalau mau ada baca ini buku-buku saya nih ya. Ini namanya nih, ini bisa baca nggak? Siapa namanya nih? Penanganan penyakit jantung bawaan tanpa operasi. Nah, ini yang ngarang siapa yang ngarang nih? Profesor Mulyadi MD Chair. Ini
Sama, Prof. Strategi memahami bunyi dan bising jantung dengan mudah. Wah, ini perlu nih, Prof, untuk dokter-dokter baru tuh. Ya ini mudah dan cepat membaca EKG pada anak. Ya, jadi ini ya. Prof, semua. Oke. Bisa dibeli di mana ini, Prof? Ini di Sagung Seto. Oh, oke. Sagung Seto. Nah, ini yang mengenai intervensi. Nah, ini Wis, ganteng banget. Ini yang menemukan alat. Ya, yang menemukan alat namanya Kurt Amplatz. Ini orang Jerman. Bekerja di Boston. Nah, ini sebetulnya sama tinggi Bu Ani. Cuman dia pakai dingklik. Bisa. Nah, cuman bedanya minumnya sama coklat. Cuma saya pegang Coca-Cola. Nah, dia pegangnya itu minuman keras. Kalau kita pegangnya Coca-Cola. Nah, ketemunya di mana nih? Nah, di mana itu? Tuh, di mana ini? Ini di sebelah Lenteng Agung. Namanya Buenos Aires ya. Argentina. Kota kelahirannya Maradona. Ya. Oh. Cuman dia udah meninggal nih, udah meninggal. Sudah meninggal mungkin 5 tahun yang lalu udah meninggal ya, udah tua ya. Nah, ada yang mau tanya nggak? Oke, terima kasih. Jelas apa tidak? Apa kurang jelas? Nanti tunggu ya yang bertanya. Aku mau kasih ini dulu. Presentasi saya jelas apa kurang jelas? Jelas banget, Prof. Bahkan di Facebook banyak yang komen ngeri-ngeri sedap gitu ya, ngelihat yang jantung dibuka, ngelihat yang kateter yang masuk gitu ya. Nah, ya tadi kan saya bilang kita kan zaman terbuka. Yes. Jadi dokter semuanya kita ajarin, termasuk pasien, termasuk juga keluarga dan lain-lain. Nah, sehingga kita nggak ada yang kita sembunyikan, nggak ada yang kita simpan-simpan ya. Oke, ya. Ya, terima kasih ya Prof untuk penjelasannya, benar-benar detail banget. Jadi kita semua udah tahu ya. Jadi yang tidak harus dioperasi jangan operasi. Yang harus cepat dioperasi segera operasi gitu ya Prof. Ya, jangan terlambat ya, betul. Lalu menunggu-nunggu dan jangan minta buru-buru. Kalau misal kayak TOF tadi ya, Valu itu masih bisa usia 2 tahun ya Prof. Jadi masih justru Valu itu usia 2 tahun. Ya, kalau dia kecepatan risikonya gede. Ya, makanya. Jadi intinya kepada orang tua untuk mengikuti alur atau mengikuti prosedur dan juga saran-saran dari dokter harusnya bagaimana. Tapi kalau kelamaan juga di daerah udah tahu nih usia anaknya harus segera. Nah, itu juga harus bisa memberitahukan kepada dokternya. Oke. Sekarang di kolom pertanyaan ini banyak banget pertanyaan, Prof. Coba Hana dibacakan pertanyaannya, nanti boleh dikasih jawab. Yang di kolom chat dulu ya. Oke. Oke, selamat sore, Prof. Ini ada beberapa pertanyaan nih, banyak lah. Jadi ini dari Weni Kristi asal Jogja. Izin bertanya, Prof, apakah keloid ini bisa dihilangkan? Dan bagaimanakah tata laksana kateterisasi dengan anak KJB yang disertai hipertensi paru atau pulmonal? Silakan dijawab, Prof. Oke. Keloid itu bakat sebenarnya, bakat. Jadi bakat. Kalaupun dihilangin, ya, dia timbul lagi, ditimbul lagi. Ya, memang. Nah, sebetulnya kan keloid itu cuma di kulit. Istilahnya kalau tahan penuh casing. Sebetulnya nggak ada masalah, nggak usah diapa-apain. Kadang-kadang ada dikasih kunyit, dikasih cabai gitu ya, jadi infeksi, ya, dikasih madu. Nah, karena cuman casing aja, casing itu kan nggak ada masalah ya. Tapi yang penting kan jantungnya udah normal, jadi nggak usah dipikirkan sebetulnya. Jadi kalau orang yang nggak bakat itu betul-betul nggak nipu, nah, itu bakat. Kadang-kadang disayat, munculnya sama kayak orang sesar ya. Ada ibu-ibu yang sesar, yang keloid. Kan sesar pertama keloid. Kalau sesar kedua kan dibuang, ada lagi. Jadi itu sebetulnya nggak usah dianggap penting, karena kan itu cuma casing. Kalau HP kan cuma casing. Ya, itu ya buat keloid ya. Ini nggak usah nyoba-nyoba pakai apa gitu, akhirnya jadi infeksi, jadi bencana gitu ya. Yang kedua yang hipertensi paru. Nah itu ya. Jadi memang kalau bisa ya, kan hipertensi paru itu kan karena terlambat.
ya, karena terlambat. Nah, makanya mengirim pasien atau itu jangan terlambat. Nah, biasanya kita uji, ya. Kan kalau kita uji, kita tes namanya oksigen tes. Nah, kalau dia respons, berarti lubangnya masih bisa ditutup, ya. Nah, tapi kalau udah nggak respon, ya nggak bisa diapa-apain lagi, ya itu udah terlambat, ya. Justru kalau kita paksa menutup, pasien bisa meninggal di meja operasi. Nah, kadang-kadang ada keluarga maksain, dok, mohon ditutup aja. Nah, karena ini kalau udah terlambat itu, lubang itu diperlukan untuk lari darah. Contohnya kayak istilahnya kita gini ya, di kampung ya, jalan utama macet, keluar lewat jalan tikus. Ya. Nah, kalau jalan tikusnya ditutup, berarti kan kita udah nggak bisa keluar ya, karena yang utamanya udah nggak bisa dilewati. Ini juga sama ya. Yang utamanya udah nggak kan hipertensi tekanan di parunya tinggi, darah udah nggak bisa ke paru. Justru dia nyebrang itu lewat lubang tadi. Ya. Misalnya ASD yang udah hipertensi paru, kan dari kanan dia ke paru dulu ke kiri ya. Tapi kalau parunya udah tinggi, justru ASD itu dipakai untuk menyeberang darah ke kiri. Nah kalau kita tutup, berarti darahnya tertahan di kanan, meninggal di meja operasi. Nah itu ya. Jadi kalau ada hipertensi, nah kita pastikan dengan kateter respon apa tidak ya. Kalau dia respon, artinya lubangnya masih bisa ditutup. Jadi bisa operasi, bisa pakai kateter. Nah, tapi kalau dia udah nggak respon, artinya apa? Hipertensi udah sangat tinggi, udah sangat lanjut. Nah, malah kita paksa menutup, pasti akan meninggal. Nah, itu nggak dikerjain. Ya. Nah, sekali lagi kita bilang hipertensi karena udah terlambat. Ya, udah terlambat. Makanya jangan datang terlambat. Ya. Jadi memang kelainan jantung itu unik. Kadang-kadang dia belum perlu pada saat diagnosis, tapi jangan terlambat. Nah itu yang penting ya. Ya jelas kira ya. Ya. Baik Prof, berarti itu harus dipastikan dulu ya Prof dengan kateter apakah dia bisa merespon atau tidak ya. Jadi kalau dia udah hipertensi ya. Iya. Misalnya VSD udah hipertensi. Nah, itu perlu kateter untuk memastikan apa hipertensinya ini masih respon dengan oksigen apa enggak. Nah, kalau dia respon, ditutup langsung. Tapi kalau nggak respon, nggak bisa lagi. Nah, kadang-kadang orang tua maunya tutup aja dok, kasihan anaknya. Nah, itu ya. Nah, akibatnya jadi bencana ya, meninggal di meja operasi. Nah, itu orang tuanya nyesal. Ya. Jadi memang dokter tuh gini, kita hanya menawarkan risiko. Nah, orang tua yang mutusin. Nah, jadi kita menawarkan risiko. Nah, kerjaan apa enggak? Tapi kalau 50-50 ya dokter juga nggak mau ngerjain. Itu namanya membunuh orang ya. Kalau 50-50 biasanya kita nggak ngerjain. Oke, baik Prof. Ini Prof, ada lagi pertanyaan dari Ibu Nafita Sari asal Palembang. Jadi, apakah anak dengan PDA sebesar 6-7 mm bisa ditutup dengan tindakan kateterisasi? Nah, itu tergantung umur ya, tergantung umur pasien. Kalau dia umurnya masih bayi ya, itu segitu gede. Tapi kalau umurnya udah 15 tahun, 16 tahun masih bisa ya. Jadi tergantung besarnya pasien karena tergantung besarnya pasien. Kalau misal bayi umurnya 5 kilo itu besar ya. Artinya kalau kita paksakan ya lebih besar penutupnya daripada jantungnya, nggak kita kerjain. Jadi kita operasi. Nah, tapi kalau anaknya udah umur 10 tahun ya, kan jantung udah gede, itu bisa. Nah, makanya biasanya dokter jantung anak itu yang bisa milih. Ya, jadi mana pasien yang bisa kita tutup pakai kateter, ya, kan kita kerjain. Mana yang kita harus kasih ke dokter bedah. Nah, itu biasanya gitu. Nah, kadang-kadang orang tua juga maksain, dok, bisa nggak dok, tolong pakai kateter aja. Nah itu kadang-kadang yang terjadi di lapangan begitu. Akhirnya dipaksa, meninggal. Nah itu, ya meninggal. Ya. Ini karena orang tua maunya pakai kateter. Padahal kita udah bilang, Bu, ini kalau pakai kateter ini kemungkinan berhasil kecil. Ya. Malah bisa bikin masalah. Tapi dok,
saya mohon tolong. Nah, gitu. Jadi yang bikin masalah tuh yang kayak begitu, ya. Nah, itu. Ya orang tua sih nggak salah juga sih. Dia kan maunya yang terbaik buat anaknya, yang risiko lebih rendah, ya. Tapi kadang-kadang dokter itu kan berusaha, ya. Berusaha hasilkan dari atas, ya. Gitu. Ya, jadi tergantung anaknya, ya. Kalau anaknya beratnya 5 kilo, ya, itu kegedean. Nah, itu yang kita kirim ke dokter bedah. Jadi dokter Yusuf yang ngerjain. Tapi kalau umurnya 15 tahun, ya, karena anak itu kan sampai 18 tahun. Atau dewasa, saya juga pernah ngajarin dewasa. Itu bisa. Ya. Karena dewasa itu ukuran segitu kecil, ya. Ya, baik, makasih. Ya, makasih. Oke. Ini ada lagi nih, Prof. Aduh, banyak. Ada banyak ini. Ya. Jadi ini ada dari Pak Wahyudi Rumpoko, ayah dari Ananda Muhammad Royan Rumpoko. Jadi beliau asal Karanganyar, Jawa Tengah. Izin bertanya, Prof. Anak saya diagnosa FSD TMO dengan diameter 0,7 mm. VSD. Tindakan apa yang tepat? Ya, VSD. Nah. Tindakan apa yang tepat untuk anak saya? Apakah bisa dikategorisasi karena ada penyakit penyerta seperti MR-MILD dan TR-MILD? Mild, ya. Mild. Oke. Ya, jadi itu tadi, ya. 3 mili itu sebenarnya kecil. 3 mili itu kecil. Karena VSD itu dibilang besar itu kalau 10 mili. Ya. Sedang 5 mili. Kalau 3 mili itu kecil. Ya. Nah, di atas kertas, kan kita ngomong di atas kertas, ya. Dan saya juga nggak lihat. Di atas kertas harusnya bisa pakai kateter. Di atas kertas, ya. Harusnya bisa pakai kateter. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita udah coba, ada 1 dari 100. Nggak bisa. Bisa aja terjadi. Ya. Tapi kalau di atas kertas nih, harusnya bisa pakai kateter. Walaupun ada mild itu artinya ringan, ya. Ringan itu karena ada VSD, kemudian kan tadi ada darah yang melebihi tadi, ya. Sehingga ada pembesaran jantung kiri, jadi mild, TR, itu biasa. Ya. Insya Allah itu bisa pakai kateter. Ya. Ya. Oke, makasih. Hana, ada yang lain? Oh, ada lagi, Mama. Banyak, ya. Oke. Ini ada Risa dari Tangerang. Untuk tahu hipertensi paru, apakah harus lewat touch atau bisa dengan USG jantung? Apa pertanyaannya? Untuk tahu hipertensi paru, apakah harus lewat touch atau bisa dengan USG paru? USG paru? USG paru. Oh, jantung. Jantung. Paru dan jantung. Ya, namanya USG jantung namanya echo, ya. Oh. Nah, biasanya taunya pH itu dari echo. Nah, untuk pastinya, ya kan kita harus pasti ukur-ukur, harus di kateter, ya. Karena nanti perlu uji oksigen tadi. Kalau uji oksigen itu nggak bisa pakai echo. Ya. Nah, makanya kita pilih-pilih mana yang mau kita CAT untuk uji oksigen, mana yang enggak tuh dari echo. Dari echo tuh kita bisa lihat, ini VSD sudah ada hipertensi paru. Nah, tapi untuk pastinya berapa tekanannya, nah kita harus kateter. Kemudian juga tadi untuk memastikan respon apa enggak, itu harus pakai kateter. Jadi VSD itu di kateter itu salah satunya adalah untuk menilai hipertensi paru secara akurat, gitu. Jadi namanya bukan USG jantung, tapi namanya echo, ya. Echo. Ya. Ya. Oke, sudah. Masih ada, Han? Masih banyak, Mas. Ini deh, kasih kesempatan sama yang tampil di layar, angkat tangan. Coba bertanya, biar nggak dibacakan. Ada yang saran dari tadi, aku buka. Ayo, siapa? Oh, Pak Ahmad. Oke, Pak Ahmad ini paling rajin nih bertanya nih. Monggo, Pak. Dibuka ya, silakan.
Ya, Assalamualaikum Mama, Prof. Mul. Ahmad ya. Ya, salam kenal ya dari Ahmad, Pekalongan, Prof. Oh, Pekalongan itu ya batik ya. Iya, kota batik. Pekalongan ya. Gini Prof. Mul, yang ingin saya tanyakan, untuk anak saya itu didiagnosa KJB VSD 9,5 cm, Prof. Terus 9,5 ya. Ya, sedang atau kecil nih, Prof? Umur berapa umur? Umur 1 Umur tahun. berapa? 1 tahun. Tahun. Ya, oke. Kalau 1 tahun besar. Besar ya. Kalau jadi gini, kita bilang besar itu sama dengan cincin aorta ya. Oh, gitu. Nah, kalau bayi atau itu cincin aorta itu 10. Tapi kalau anak besar 20. Kalau anak besar kita bilang besar itu 20 mili. Kalau anak kecil 10 mili. Ini kan hampir 10 mili, itu besar. Iya. Oh, besar ya. Berarti kalau kategori besar, apakah bisa, kalau harapan orang tua kan mesti bisa menutup spontan gitu kan paling. Iya. Ataukah harus dengan tindakan kateter atau operasi kalau dengan ukuran 9,5 cm itu, Prof? Ya. Terus, saya punya beberapa pertanyaan, Prof. Langsung atau satu-satu ini, Prof? Mungkin satu-satu dulu ya. Satu-satu ya. Jadi, ya, jadi gini, kan ukuran 9,5 itu tergantung mesinnya juga ya. Nah, kadang-kadang beda mesin, beda ukuran. Tapi kalau benar 9,5 itu besar ya. Jadi kemungkinan pakai kateter itu kecil kemungkinannya. Harus operasi kalau 9,5 itu besar ya. Ya. Nah, kecuali nanti kalau kita cek ulang ternyata bukan 9,5. Nah, bisa pakai kateter ya. Iya. Ya, apalagi umur setahun, beratnya berapa? Beratnya masih 5,8 kilo, Bro. Karena kalau pakai kateter itu paling enggak 8 kilo. Iya. Ya. Jadi ini kelihatannya memang umur setahun 5 kilo itu ya, itu anaknya enggak tumbuh. Nah, harusnya udah indikasi ditutup. Oh, artinya, gitu, Bro. Ya, dengan setahun 5 kilo itu artinya anaknya enggak tumbuh. Nah. Kemarin kan sempat disarankan oleh Dr. Agus Karyadi ya, Prof ya. Iya, ya betul. Teman saya tuh, teman saya. Iya. Cuma pas kebetulan kita diarahkan untuk konsul ke klinik gizi, tidak bisa ketemu dengan dokter gizinya. Akhirnya kan kita pulang, dan masa pandemi seperti ini kan ada pembatasan ya. Akhirnya minggu ini yang sebenarnya jatah konsul, akhirnya kami tunda gitu. Ya, kadang-kadang diperbaiki gizi juga nggak berpengaruh karena jantungnya bocor. Oh gitu ya, Bro. Ya, ibaratnya kayak orang korupsi ya. Banyak bantuan ya, tetap aja rakyatnya miskin karena dikorupsi. Ini juga sama, makannya banyak, dikorupsi. Gitu. Ya, butuh pemasangan NGT enggak, Prof Mul? Mana? Boleh-boleh aja. Pemasangan selang enggak itu untuk meningkatkan BB supaya menjadi 8 itu? Tapi biasanya kita nggak akan bisa jadi 8. Oh gitu. Ya. Jadi ini sudah salah satu indikasi harus ditutup. Ya. NGT itu hanya untuk mempersiapkan operasi. Jadi sebelum operasi dipanggil NGT dulu seminggu. Tapi nggak bakal bisa naik jadi 8 kilo. Oh gitu. Ya, jadi nggak. Jadi ini salah satu contoh ya. Jadi kalau yang begini nih pilihannya operasi. Dan sudah harus cepat, Pak. Terus kadang kan kita kendala, Prof Mul, untuk alur birokrasi itu kan kita tidak begitu memahami itu. Apakah ini urgent untuk operasi atau tidak, atau masa tunggu operasi yang berapa lama, kita kan tidak tahu. Itu kan sebagai pasien gitu kadang. Ya, ini artinya sudah waktunya dioperasi, tapi bukan emergency. Oh, bukan emergency ya. Kalau emergency itu kan harus hari ini, enggak. Ini udah waktunya. Oh, udah waktunya gitu. Ya. Artinya berarti saya harus menunggu apa yang harus disampaikan oleh dokter gitu. Harus secepatnya diurus. Kan yang jelas ini harus dibawa ke Jakarta. Ya. Di daerah enggak bisa berarti ya, Prof? Nggak bisa. Operasi itu nggak bisa nih. Nggak bisa di daerah. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau operasi itu bisanya di Jakarta. Ini nggak bisa. Untuk itu, Prof, seumpama kan saya baru ketemu Dokter Agus, itu kan baru 2 kali gitu kan. Ya.
Lantas kalau kemarin saya sempat menyinggung gitu, kalau kita kita coba minta rujukan ke Jakarta, pripun akhirnya kan nggak enak sendiri, Dokter Agusnya agak gimana gitu kan, gitu. Nah, langkah yang harus saya lakukan apa, Prof? Apakah menunggu karena saran Dokter Agus kita masih harus konsul ke bagian gizi dulu supaya nanti kita pantau perkembangannya seperti itu. Ya boleh-boleh aja ikutin dia ya, tapi kalau saya nih gizinya itu nggak bakal naik orang Oh dengan gitu PJ ya. kembali. Kan setahun tuh harusnya kan udah 3 kali lahir. Lahirnya berapa? Lahirnya 2,9. Ya 3 kilo kan. Harusnya Iya. sekarang udah 10 kilo. Harusnya udah 10 kilo. Ini baru 5 kilo setengah ya. Ya. Jadi NGT itu nggak akan, tujuannya bukan menaikkan, memperbaiki kondisi sehingga dia siap dioperasi. Gitu ya. Ya. Terus gini Prof, kalau posisi bayi kan agak sulit gitu ya Prof ya. Kadang kan suka nangis, teriak-teriak, apakah itu juga bisa mempengaruhi lubang pada jantung itu Prof? Kalau mempengaruhi pemeriksaan ya, kalau lubang enggak. Enggak ya. Kalau mempengaruhi pemeriksaan ya, jadi kalau digerak-gerak, jadi pengukuran nggak pas bisa. Oh, ketika echonya itu ya Prof ya? Ya, ketika echo gerak, jadi berpengaruh dalam mengukur. Tapi terus enggak, ya. Ada itu enggak Prof? Apa untuk kira-kira lubangnya biar sambil menunggu masa tunggu ya keputusan dari dokter gitu kan, biar lubangnya nanti tidak membesar gitu, ada enggak solusinya? Lubangnya enggak ada. Dia kalau memang dia menutup enggak ya. Nah, paling dikasih obat tadi buat mengurangi bengkak. Nah, itu gitu. tadi itu. Nah, karena kan kalau saya lihat itu dada sebelah kirinya agak sedikit menonjol ke depan itu, gitu ya. Udah bengkak, itu namanya bengkak. Oh, bengkak itu. Karena jantungnya bengkak. Nah, dikasih obat untuk mengurangi bengkak. Tapi bukan untuk menutup lubang. Ya. Biasa dikasih obat nggak? Dikasih. Apa obatnya? Apa itu sih ya, itu kaptopril, Nah, itu furosemid gitu. Nah, itu bukan untuk menutup lubang, hanya untuk mengurangi bengkak. Kalau menutup lubang harus ditutup. Nah, ya. Ya, yang terakhir ini Prof, apakah kelainan jantung bawaan atau PJB tadi mempengaruhi tumbuh kembang balita gitu, Prof? Ya, itu kan mengganggu itu. Itu kan nama anaknya nggak tumbuh. Itu kan nggak tumbuh anaknya. Kan tumbuh kembang itu gini, Pak. Tumbuh kembang itu ada 2 istilah, tumbuh dan berkembang. Ya. Nah, kalau yang jenis Bapak ini kan yang tidak biru itu yang terganggu pertumbuhan. Itu kan pertumbuhan terganggu. Iya, betul. Perkembangannya enggak. Nah, tapi kalau yang biru yang terganggu perkembangan. Pertumbuhannya dia normal, tapi yang terganggu perkembangan. Ini kan jenis VD itu kan yang tidak biru. Yang terganggu pertumbuhan. Kan itu kan enggak tumbuh anaknya. Harusnya 10 kilo, dia baru 5, itu kan nggak tumbuh. Tapi perkembangannya dia nggak terganggu. Perkembangan itu berarti perkembangan terganggu juga. Perkembangan itu apa yang membedakan dengan pertumbuhan, Prof? Kalau pertumbuhan tuh bertambahnya berat badan, berat badan, tinggi badan. Jadi yang namanya pertumbuhan itu Pak, bertambahnya jumlah dan ukuran sel. Diukur dari berat badan, tinggi badan. Kalau perkembangan itu kemampuan dia, misalnya apa? Jalan, lari, ngomong, itu namanya perkembangan namanya. Oh gitu. Ya, ini anak tuh bisa dia beratnya kurang, tapi dia pinter bisa. Itu namanya pertumbuhan. Nah kalau perkembangan tuh gini, anaknya gede badannya, tapi nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong. Nah itu namanya perkembangan. Ya, jadi tumbuh kembang itu 2 hal yang berbeda. Ya. Jadi kalau tumbuh itu diukur dengan berat badan, tinggi badan, ya. Kalau perkembangan itu kemampuan, ya. Kapan dia merangkak, kapan dia duduk, kapan dia jalan, kapan dia ngomong. Nah, itu namanya perkembangan namanya. Oh, gitu ya. Sangat berpengaruh berarti ya, Prof ya? Berpengaruh. Nah, yang Bapak ini yang berpengaruh tumbuhnya. Itu kan terganggu itu. Harusnya 10 kilo, cuma 5 kilo. Iya, betul. Oh, iya. Kadang gini Prof, saya coba diskusi dengan
istri ya, gitu kan. Artinya kan kalau melihat kondisi anak seperti ini kan pengennya segera ada tindakan atau penanganan gitu. Tapi ketika kita konsul dengan dokter di daerah, kadang kan jawabannya kan nunggu gitu kan. Kita masih tahap pengamatan, observasi dan sebagainya. Bisa enggak sih kita dalam tanda kutip putus jalur gitu langsung minta ke RSCM atau ke HARKI gitu. Bisa. Oh gitu. Harusnya bisa. Kan bapaknya yang mutusin. Berarti saya harus minta rujukannya ke Vaskes di Karyadi. Ya, memang kadang-kadang kalau rujukan itu dimintanya, Dewa, coba Bapak minta second opinion ke Dokter Anindita. Oh, Anindita. Saya coba pakai Dokter Anindita gitu ya. Coba minta ke Anindita. Oke. Ya, oke. Ya, makasih nih Prof. Ya, cuman kadang-kadang memang kalau BP itu memang harus ada alur, susahnya itu. Kecuali kalau Bapak mau bayar sendiri, ya gampang. Iya. Nah, kalau Bapak bayar sendiri ya. Nah, cuman kalau ini memang dia minta dari Vaskes pertama itu. Ya. Nah, coba Bapak ke Dokter Anindita ya. Bilangnya siapa yang nyuruh? Saya yang nyuruh bilangin. Ya. Prof Mul gitu ya. Ya. Oke, siap Prof. Ya. Oke. Terima kasih nih Prof Mul. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Makasih Pak Ahmad, pertanyaannya udah mewakili banget ya. Kayaknya untuk semua nih Prof yang kesulitan untuk mendapatkan rujukan. Ini banyak banget di Ya memang kadang-kadang gitu. Di daerah tuh gini, ada pasien yang harus dirujuk, nggak dirujuk. Yes. Ada yang belum perlu dirujuk. Nah, ini memang sering di lapangan begitu. Harusnya dirujuk, nggak dirujuk. Harusnya belum perlu dirujuk. Nah, itu memang sering. Nah, tapi kita memang berkali-kali memberikan edukasi. Yes. Ya. Jadi, karena rujukan itu profesional ya. Jadi tergantung indikasi. Gitu. Ya, baik, makasih. Oke ya, jadi intinya untuk para orang tua di sini lebih aktif lagi, jadi lebih tahu kasus anak-anaknya, makanya harus belajar, harus ada edukasi tentang kasus-kasus. Jadi kapan anaknya harus dirujuk, kapan anaknya masih bisa ditunda, seperti itu. Nah, kalau sudah wajib dirujuk seperti anak Pak Ahmad tadi, artinya orang tua harus punya peran aktif lagi meminta kepada dokter. Seandainya, mohon maaf, dokter satu tidak mau memberikan karena alasan tertentu, masih bisa ke dokter yang lain seperti Prof bilang tadi ya Prof ya. Intinya kita memperjuangkan kesempurnaan jantung anak kita. Jadi bapaknya, ibunya itu harus berani gitu untuk berjuang. Kan kita terlahir sebagai pejuang ya kan. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekali ada lagi pertanyaan Prof, masih banyak ya. Siapa yang mau bertanya, tangan aja. Halo. Iya. Ya, Mbak. Mama Hani izin bertanya, Ma. Ya, silakan Mbak Ade Sylvia ya. Iya, Ma. Terima kasih Prof Mul. Sangat jelas sekali tadi penjelasannya ya. Saya sangat mengerti. Alhamdulillah. Izin bertanya nih Prof Mul. Anak saya prematur, kelahiran prematur. Pertanyaannya, apakah bayi prematur itu sangat berpotensi adanya kelainan jantung gitu, Prof? Terus, iya Prof, terus anak saya kelainan jantungnya tipe VSD muskular besar, ada PH juga, saat ini umurnya 9 bulan, baru kateterisasi di JHC dan Prof Mul ngerujuk ke ini ya, ke RSCM karena ada hipertensi paru. Apakah dengan kasus anak saya ini, Prof, bisa dioperasi segera atau gimana ya, Prof ya? Terima kasih, Prof. Ya, jadi prematur itu memang kita hanya bilang peluang ya. Jadi peluang untuk kelainan jantung dia besar. Karena prematur itu kan artinya jantungnya itu kurang matang. Jadi peluang untuk sakit jantung itu besar. Tapi nggak semua prematur sakit jantung, nggak juga. Tapi peluang ya. Jadi kita hanya bilang peluang ya. Jadi peluang untuk sakit jantung besar. Dan kebetulan memang ada ya. Nah memang VSD-nya besar ya. Jadi kita kateter ya. Nah memang harusnya operasinya itu umur 3 bulan. Nah sekarang udah 9 bulan ya. Tapi masih bisa dioperasi. Tapi kita harus punya senjata
Ya, senjata itu namanya nitrit oxide. Ya. Nanti takut nanti begitu dioperasi terjadi namanya krisis pH. Ya, itu berbahaya sekali. Ya. Nah, kalau kita nggak punya senjata itu, nanti kita nggak bisa tolong. Nah, itu namanya nitrit oxide. Nah, nitrit oxide itu nggak ada di GAC, adanya di Cipto atau di Harapan Kita. Itu. Nah, itu yang menyebabkan kita nggak mau gini. Karena kita gini, kita melakukan tindakan itu kita harus tahu senjata. Kalau kita mau perang kan harus tahu amunisi kita lengkap apa enggak. Jangan kita mau perang persiapannya kurang, dihajar sama musuh, itu namanya nekat namanya ya, nekat namanya. Jadi kita hitung-hitung kekuatan kita lengkap apa baru kita perang. Nah, ini juga sama ya. Makanya kita sudah diagnosis, nah itu kateter tadi ya. Nah, kita tahunya dari kateter. Masih bisa dioperasi ya. Ya memang risikonya sedikit lebih besar ya. Nah, tapi kita harus punya amunisi namanya senjata namanya NO untuk mengantisipasi kalau nanti terjadi krisis pH ya. Krisis pH itu sangat berbahaya ya. Tiba-tiba udah mendarat tinggi. Nah, itu adanya hanya di Harkit atau di Cipto. Makanya kita kirim ke Cipto. Itu ya. Jadi kita nggak kerja. Nutupnya sih gampang ya. Nutup lubangnya sih gampang. Nah, tapi kalau terjadi krisis pH itu, nah kita nggak punya amunisi untuk menanganinya, makanya kita kirim ke Cipto. Ya. Tapi masih bisa ditutup, ya masih bisa ditutup. Gimana Bu? Kira-kira kejawab nggak? Iya, sangat Lubangnya, bisa terjawab. Lubangnya sangat besar, itu 12 mili, itu lebih lagi tuh. 12 mili, lebih gede lagi dari tadi. Tadi Bapak tadi cuman 9, ini 12 mili. Itu gede banget tuh. Tapi itu kalau anak saya itu harus disegerakan gitu, Prof? Ya, makin cepat makin baik. Makin cepat makin baik ya, Prof ya. Ya. Risiko paling besarnya apa tuh, Prof? Kalau misalkan nggak disegerakan, Prof? Ya, yang namanya risiko itu yang paling besar, risiko yang paling tinggi meninggal, bisa meninggal. Risiko itu kan dari ringan sampai yang berat. Yang paling beratnya meninggal. Bisa meninggal tiba-tiba. Kayak dulu tuh Bu Ani, siapa dulu yang dari mana tuh yang tiba-tiba yang habis saya dengar ceramah saya meninggal, siapa tuh? Ingat nggak tuh? Siapa namanya Bu Ani? Haris. Siapa namanya? Haris. Haris, ya Haris ya itu. Ya. Itu kan pasien juga. Ceramah tanggal 1 April, meninggalnya 4 April. Karena yang nama jantung tuh bisa meninggal mendadak. Ya. Kalau sakit yang lain nggak bisa meninggal mendadak. Apalagi sakitnya gatal-gatal, itu nggak bakal meninggal. Kecuali kalau dia gatal-gatal digaruk di pinggir jalan, ketabrak. Jadi meninggalnya bukan karena gatalnya, karena ketabrak. Ya. Tapi yang jantung itu bisa meninggal mendadak. Ya. Nah, bisa meninggal mendadak. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Ya, ada lagi pertanyaannya, Hana? Kan? Oke, Ma. Ini ada yang angkat tangan. Boleh langsung saja. Siapa yang angkat tangan? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Santi Rahmawati. Iya. Izin bertanya, Dokter, Mama. Ya. Anak saya umur 1 tahun, diagnosa PA IPS RV hipoplastik, kelas PDA stent Agustus tahun lalu. Untuk PDA stent itu ada masa berlaku ya? Dan untuk tingkat urgent-nya itu setingkat apa gitu, Mah? Minta penjelasannya sama Profesor. Terima kasih. Ya, jadi gini, jadi PAIVS ini termasuk kelainan, ya boleh bilang ini termasuk kelasnya itu berat ya. Berat itu artinya jantungnya nggak bisa normal ya. Jadi nggak bisa normal. Jadi penyakit jantung itu ada yang setelah dioperasi bisa normal, ada yang nggak bisa normal. Ya. Ini termasuk yang nggak bisa normal. Ya. Jadi artinya setelah dioperasi pun kualitasnya rendah ya. Nah, waktu itu udah di stent ya. Nah, sekarang nih menunggu operasi yang kedua. Jadi dia bertahap ya. Namanya BCPS namanya.
Nah, nanti ada lagi yang ketiga, namanya Fontan. Ya. Nah, memang kalau udah setahun ini udah waktunya untuk BCPS. Ya. Nah, kalau udah di BCPS, stand-nya udah nggak perlu. Udah pensiun stand-nya. Jadi stand itu hanya semacam alat sampai dia BCPS. Ya. Nanti stand itu udah nggak perlu. Nah, nanti setelah BCPS, ada lagi satu lagi operasi namanya Fontan. Jadi operasinya minimal 3 atau 4 kali. Nah, tapi tetap nanti setelah operasi ketiga 4, anaknya tetap nggak kayak anak normal. Gitu. Yang normal itu artinya gini, bisa jadi atlet, ya nggak bisa kerja fisik istilahnya. Ya gitu. Ya, jadi nggak bisa kerja fisik, ya. Nggak bisa jadi atlet, nah gitu. Iya, Ya. Dok. Terima kasih penjelasannya, Dokter. Jadi PAV itu maksud PJB kompleks, ya. PJB kompleks. Artinya kompleks itu artinya apa? Kelainannya banyak, ya. Kemudian nggak bisa dibikin normal, gitu. Nggak bisa dibikin normal. Nah itu yang kita harus jelasin ke orang tua, ya. Nah, Ibu, dokternya nggak bilang begitu. Kemarin kan mungkin pas penjelasan saya kurang paham sama istilah medisnya ya, Dok. Jadi kemarin sempat jelas. Makanya saya minta penjelasan dari Profesor. Ya, jadi ini termasuk jenis yang kelainan jantungnya nggak bisa dibikin normal. Jadi dia tetap biru, cuma nggak sebiru kalau nggak dioperasi. Jadi tetap biru anaknya. Tetap biru. Kalau untuk PDST-nya sendiri itu ada kayak masa batas waktunya kayak kateter gitu nggak sih, Dok? 1 tahun atau gimana? Ya, PDST itu tergantung anaknya. Ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi kalau sekarang masih ada, berarti dia masih berfungsi. Tapi PDST itu bukan seterusnya. Dia hanya sampai di BCPS. Kalau setelah BCPS dia pensiun dia. Nah, selama dia nggak ketutup, nggak ada masalah. Nah, Ibu jangan sampai berhenti minum aspirin. Kan dikasih aspirin kan ya? Iya, Dok. Aspirin setiap hari. Aspirin itu artinya agar dia nggak nutup. Tapi nanti setelah BCPS, stand itu nggak diperlukan. Udah pensiun dia. Nah, nanti setelah itu operasi 1 kali lagi namanya Fontan. Nah, udah selesai. Tapi tetap biru anaknya. Cuman gradasinya beda. Mungkin sebelum di stand mungkin saturasinya mungkin 50-60 ya. Di stand jadi 70-80. Di CPS bisa 80. Di Fontan jadi 90. Tapi nggak bisa 100. Di angka 90 atau 100 ya, Dokter. Nggak bisa 100. Paling tinggi itu 92 ya. Paling. Gitu. Dokter. Terima kasih. Selama Ibu minum aspirin, stand-nya itu kan tetap kebuka. Tapi nanti kalau udah di BCPS dia nggak perlu lagi, dia dibuang stand-nya itu. Udah nggak diperlukan. Ya. Iya, soalnya sempat emang dapat penjelasan dari Dokter Siska yang di Harkit itu kan diusahakan 1 tahun untuk kateter. Kebetulan ini dapat jadwalnya kita mundur sampai September tahun ini. Ya memang sekarang karena pandemi ini tindakan dikurangi ya. Iya, Dokter. Jangan sampai berhenti itu minum aspirinnya. Iya, Dok. Ya. Nah, jadi setelah kateter nanti operasinya BCPS namanya. Nanti jadi setiap operasi itu harus kateter dulu, ya. Nanti ada lagi kateter, nanti operasi lagi. Ya mudah-mudahan selama minum aspirin dia tetap paten, ya. Terima kasih. Ada lagi? Ya, dan cukup ya yang bertanya. Prof, masih ada waktu? Masih, sekarang jam berapa? 5:30. Tapi saya belum sholat. Wow, ya Prof mau sholat dulu. Boleh saya salat dulu sebentar ya? Boleh. Kita biar bisa ngobrol. Karena saya tadi baru sampai dari rumah sakit. Aduh, maaf ya, Bro. Ya. Oke, silakan, Bro.
Cepet kakak mandi, ayo. Suaranya yang lain tolong dimatikan dulu. Iya, Ma. Gimana? Aku mau kan Propnya istirahat nih, nanti kan bisa sambung lagi ya. Sekarang gimana menurut kalian acara kita kali ini? Boleh buka suara? Jawab. Gimana? Ada yang mau kasih masukan atau bagaimana tentang Zoom kita? Minggu depan kita ada lagi. Ayo, Wais boleh, silakan. Harus mukanya harus kelihatan. Oh ya. Ada mukanya aku nggak kasih ngomong. Gimana ini? Harus tetap pakai video. Oke. Oke, terima kasih. Salam buat Mama dan teman-teman. Nggak ada wajahnya. Ada ini Mama. Oh, kok di aku nggak ada? Ada, Ma. Oke, gimana? Ada yang mau kasih usulan atau testimoni lah? Iya, ini tanggapan untuk pertanyaan Bapak Ahmad tadi. Ini dari mana? Terima kasih, sangat mewakili, sangat mensupport kami dari segi diagnosanya sampai komplain dokternya untuk menyegerakan ke rumah sakit. Intinya harus ngeroyok di situ. Terus yang kedua, untuk pendapat dokter tadi, kaitannya dengan umumnya anak KJB setelah tindakan ini bisa menjadi anak-anak pada umumnya atau bagaimana itu saya kurang lebih banyak tahu. Intinya mereka bisa seperti anak-anak umumnya tidak, seperti bisa daftar polisi, daftar apapun itu yang dia cita-citakan yang menjadi syarat acara kesehatan. Oke, aku bantu jawab ya. Ya. Untuk anak-anak kelainan jantung bawaan, jika sudah dioperasi, biasanya dia tidak bisa melakukan aktivitas yang terlalu tinggi atau berat gitu ya. Seperti Prof bilang, untuk menjadi atlet, untuk menjadi pokoknya ikut olahraga yang itu sifatnya dia kompetisi, itu dia nggak bisa gitu ya. Tapi kalau bilang bisa nggak sih jadi apa yang dia inginkan? Lihat aku dong, aku bisa apa yang aku inginkan, ya. Aku pengen punya yayasan bisa, aku pengen menjadi orang yang lebih bermanfaat bisa. Jadi intinya menjadi anak itu bukan harus kayak polisi atau TNI, itu jelas nggak bisa karena tidak akan lulus di pendidikan nggak akan lulus di dalam tes kesehatan, apalagi kalau udah ada dadanya dibelah, udah nggak bisa gitu ya. Tapi kalau untuk menjadi apa yang dia inginkan tergantung keinginan anaknya kah atau keinginan orang tuanya gitu. Kalau keinginan orang tuanya pengen jadi polisi tapi anaknya pengen jadi manusia yang bermanfaat, ya bisa bermanfaat. Misalnya dia bisa menjadi orang, bisa menjadi guru misalnya, kayak di sini ada Mbak, coba tadi aku lihat ya, Mbak dulu. Pokoknya ada yang bisa jadi guru, bisa menjadi Hana itu juga asisten dosen gitu ya. Jadi intinya gini loh, jadilah seperti apa yang anak inginkan, bukan orang tuanya inginkan, karena anak itu bukan miniatur orang tua. Paham ya? Jadi bukan miniatur orang tua. Misal orang tua, aku dokter, aku sana, aku menjadi dokter gitu. Itu nggak bisa kayak gitu. Biarkan mereka jadi apa yang diinginkan. Ya, tapi kita sebagai orang harus bisa mengarahkan. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Ini pertanyaan sesuai apa yang aku bisa ya. Ada lagi? Ma, ayo Mbak Anita. Ya gini, tadi kan sempat kepotong itu tadi. Ya. Nah, untuk jadi atlet emang tidak boleh. Tapi kalau untuk sekedar olahraga seperti renang gitu, boleh. Tetap boleh ya. Boleh, tapi tidak yang kompetisi. Kompetisi tidak lomba.
Ya. Jadi kalau ini tetap harus dijaga gitu ya, Mak. Berapa putaran gitu. Nah, itu pasti kayak gitu. Makanya aku bilang, biarkan anak itu berkembang sesuai dengan keinginannya, jangan terlalu banyak dilarang. Gitu. Ya. Nah, aku sebagai jadi aku paham yang bisa aku lakukan juga gitu kan. Oke, lagi nggak yang? Ma, Iya. PH itu diagnosanya nggak bisa lewat echo berarti ya, Ma ya? Bisa lewat echo, tapi untuk mengetes oksigennya, aktif oksigennya tadi kan Prof bilang itu harus lewat kateter gitu. Tapi kalau lewat echo sendiri sebenarnya bisa. Gitu. Oh, soalnya masih agak membingungkan kan yang masalah Dede nih, Ma. Kamu nggak ada namanya Lenovo, aduh. Bro. Oh iya, lagi pakai komputer. Udah selesai. Udah ya, Bro. Oke, lanjut, Bro. Ya, ada pertanyaan. Ini Lenovo ini siapa Lenovo? Dia itu tadi bertanya. Siapa itu? Mamanya Inaya. Namanya Lenovo. Lupa diganti. Di sini ada dari itu loh, Prof, ada pasien Prof dari Papua yang namanya Hanan. Kemarin sempat dirawat, Prof. Pada sesak, gimana? Sudah ada coba. Dari Papua. Iya, yang Hanan itu loh, Prof. Yang kata paru-parunya loh, sebelah kirinya. Nah, itu ada di mana dia? Jadi kemarin sempat dirawat, Prof, karena sesak. Nek Azab bagian mana ya? Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Profnya udah kembali nih. Oh, ini ada nih, Umu Hanan. Hanan, ayo. Mau tanya nggak? Kamu katanya mau nanya sama Pak. Sakit ya? Ya, itu kan. Ya, sore. Ya. Nggak apa-apa, ini dari Lutfi kayaknya dari tadi. Tolong yang lain dimatikan. Ayo Hanan, mau bertanya. Bunda Lutfi mah dari tadi nggak apa-apa. Oh ya udah, mana Bunda Lutfi? Boleh. Silakan bertanya. Di itu dulu, di mute dulu. Iya, sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Prof, anak saya itu sekarang usia 3 tahun. Awal diagnosa pas ke RSCM dulu itu diagnosanya CAVSD. Ya. Terakhir kontrol tahun 2019 akhir itu diagnosanya kan berubah jadi parsial AVSD. Nah, itu rencananya mau tindakan operasi tanpa kateterisasi. Sedangkan kalau kita sharing-sharing itu ada yang beberapa kasus sama kok harus dengan CAT ya, Dok. Kalau ini tanpa kateterisasi langsung operasi gitu apa nggak apa-apa? Ya, jadi gini, yang namanya CAVSD pasti itu sama. Ya, artinya sama keluarganya sama. Ya. Hanya ada beda-bedanya itemnya aja, tapi itu satu kelompok ya. Nah, tadi saya bilang CAT itu atas indikasi. Nah, kadang-kadang kalau infonya dari echo udah cukup ya nggak perlu CAT. Jadi kalau informasi yang kita cari dengan echo sudah lengkap, nggak perlu CAT. Oh gitu. Nah, di CAT itu kalau ada info yang nggak bisa dengan echo, contohnya tadi kalau hipertensi paru, kita mau uji oksigen ya kita CAT. Ya, jadi gitu. Jadi pemeriksaan CAT itu atas indikasi. Terus Nah, kalau ya ini kan rencana tadinya awalnya kalau sampai bulan Mei 2020 belum ada panggilan operasi disuruh kontrol ke sana. Berhubung karena pandemi sampai sekarang saya belum berani untuk ke sana. Terus ya, dan juga operasi dibatasi, dikurangi. Iya, terus untuk pemakaian obatnya itu masih harus terus diminumkan apa untuk saat lanjutkan. tetap diminumkan ya, Dok? Tetap diminumkan.
Soalnya ini kan beratnya udah naik. Terakhir kontrol ke RSCM itu beratnya 12. Sekarang 18. Ya, apa bagus. tetap sama dosis yang kemarin enggak apa-apa? Enggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut aja berarti ya. Walaupun tanpa indikasi apa-apa ya, Dok. Maksudnya sekarang udah jarang sakit, jarang Iya, tapi yang nama obat itu diterusin sampai kelainnya dioperasi. Oh gitu. Ya, bahkan kan kelainnya masih ada. Iya. Ya. Bahkan kita terusin sampai 1 bulan sebelum sesudah operasi itu tetap lanjut. Oh gitu. Ya. Iya. Makasih, Dok. Ya. Bro. Oke, ada lagi nggak? Masih ada yang mau bertanya? Itu ada Wise. Wise itu tadi udah, Bro. Oh. Ini Lenovo. Itu Lenovo. Prof, saya mau nanya nih, Prof. Nama Lenovo. Namanya Agustin Wijayanti, Prof. Salah. Agustin Wijayanti, Lenovo. Jadi gini, Prof, pertama kali anak saya lahir itu awal terdeteksinya kan pertama dia kena pneumonia, Dok. Kenapa? Kena pneumonia. Pneumonia. Ya, pneumonia. Terus hasilnya itu paru-parunya udah baik, tapi kok sesaknya masih ada, retraksinya masih dalam. Ternyata hasil echo-nya itu, tapi sama dokter jantung dewasa itu ada ASD sekundum 3-5 mili, sama TR-nya sedang ke berat. Nah, terus itu kan kita pakai balon terapi oksigen ya, Dok ya. Nah, itu anaknya sekarang udah baik sih. Terus kita coba ke beda rumah sakit dengan dokter spesialis jantung anak. Hasil echonya itu dia jadi ASD sekundum 2 mili sama TR-nya ringan ke sedang. Tapi kok ada arah ke PH ya, Dok ya? Ya. Dan itu dikasih obat captopril sama sildenafil. Cuma kalau kata dokternya selama ini sih kalau masalah nyusu dia nggak ada putus-putus sih, Dok. Berat badannya juga baik, saturasi oksigennya juga baik. Ya. Umurnya berapa umurnya? Umurnya sekarang 3 bulan. Oh, baru bayi ya, masih bayi ya? Iya. Oke. Jadi gini, jadi pneumonia itu termasuk gejala ya. Jadi pasien jantung tuh bisa datang dengan pneumonia, bisa datang dengan tadi beratnya susah naik ya. Bisa datang dengan biru, kejang. Itu namanya gejala ya. Ini istilah. Jadi itu gejala. Jadi ini datang dengan pneumonia. Jadi karena ada ASD, darah ke paru berlebih. Istilahnya parunya banjir ya. Jadi pneumonia. Nah, itu. Jadi seringnya gitu. Datang dengan pneumonia ya. Nah, ternyata dia ASD. Sebetulnya ASD 3 mili itu kecil, apalagi 2 mili itu kecil. Nah, sekarang dia pH. Nah, kemungkinan pH-nya ini memang dari paru. Jadi pH itu ada 2 ya. Ada yang namanya primer, ada yang namanya sekunder ya. Primer itu artinya bukan karena jantung. Kalau sekunder itu karena jantung. Nah, kelihatannya pH-nya ini bukan karena ASD-nya. Ya, makanya umur 3 bulan biasanya pH itu bukan 3 bulan. pH itu biasanya umur 1 tahun atau 2 tahun. Tapi 3 bulan sudah pH. Apalagi ketemu ASD-nya cuma 3 mili. Berarti pH-nya bukan karena jantungnya. Karena memang ada masalah di paru. Jadi diobatin parunya dulu ya. Parunya dulu. Jadi kelihatannya kalau ada umur 3 bulan pH, apalagi ASD cuma 3 mili. Jadi pH-nya itu primer. Jadi bukan karena kelainan jantungnya gitu. Jadi kalau saya lihat begini ya, pH itu bukan karena kelainan jantung. Jadi itu saya bilang ke dokternya gimana itu, Dok? Maksudnya langkahnya untuk cek paru-parunya seperti apa ya, Dok? Ya artinya tetap diobati, kan dikasih captopril. Ya, tetap diobati. Karena ini kelainan parunya itu di pembuluh darah. Kadang-kadang ke dokter paru dia juga bilang normal. Ini kelainan kan, nah ketahuannya kan dari echo.
Ada TR-nya itu. TR itu menggambarkan tekanan di paru. Ya. Jadi memang dia pH. Tapi pH-nya bukan karena ASD-nya. Tapi memang karena dari parunya. Ya. Gitu. Nah nanti lubangnya ditutup kalau tekanan parunya udah normal, baru ditutup lubangnya. Jadi pH itu ada dua ya. Karena jantung atau memang karena dari sononya gitu. Jadi ASD itu bikin pH itu biasanya umur 10 tahun, umur 20 tahun. Tapi ini 3 bulan udah pH. Ya berarti pH-nya bukan karena ASD-nya. Terpisah ya. Itu berarti ASD-nya maksudnya Kecil. Ditutup atau masih bisa kemungkinan menutup spontan ya, Dok? Jadi nggak perlu buru-buru nutup ASD-nya. Oh. Ya. Nah kalau kita pun nutup ASD-nya nunggu pH-nya normal baru ditutup. Ya. Ini sih 1 bulan aja sih, Dok, dikasih obatnya. Ya, tulisin aja. Jadi nah yang kita perlu kontrol itu pH-nya. Ya, saya kemarin punya pH itu udah setahun masih tetap pH. Ya, ada saya punya pasien. Jadi pH. Jadi pH itu gini, tekanan paru itu dalam kandungan tinggi. Ya. Nah begitu lahir harusnya turun. Ya. Nah dia ini belum turun, makanya namanya pH primer. Artinya memang tekanan itu belum pernah turun. Ya. Tapi jadi, itu berbahaya nggak ya, Prof? Ya kalau nggak diobatin bahaya. Ya. Jadi pH-nya yang diobatin sekarang. Nah, nanti kalau pH-nya sudah baik, ya, baru kelainan jantungnya. Ya. Jelas ya kira-kira ya? Iya, Prof. Makasih, Prof. Jadi kalau lihat ini pH-nya itu bukan karena jantungnya. Karena jantungnya kalau 3 sampai 5 itu kecil. Ya. Iya. Oke, ya. Ya. Makasih, Prof. Ya. Oke, masih ada yang mau tanya nggak? Waktunya sudah mau maghrib. Masih ada yang mau tanya? Oh, Wais mau nanya tuh sama Prof, dia udah angkat-angkat tangan. Ya. Silakan. Silakan Pak Wais, itu masih mute. Suaranya. Masih mute. Belum dia. Kan Ya, terima kasih Mama Profesor. Dari simulasi tata laksana kateter tadi, mohon maaf nih, karena saya bukan medis dan baru kali ini karena kenal dengan KJB kaitan dengan anak saya. Dari sekian pelaksanaan tata laksana kateter tadi, banyak alat yang digunakan dan dipasang atau ditancapkan di jantung khususnya. Kira-kira setelah berapa lama alat itu akan seperti apa? Artinya contoh misalkan kalau dari pelaksanaan steril kandungan, pernah kejadian steril kandungan itu katanya lama, tapi nggak tahunya beliaunya hamil setelah beberapa lama steril. Artinya di situ katanya sterilnya lepas. Nah kaitannya dengan jantung di sini banyak alat yang dipasang seperti itu bisa bertahan lama atau intinya bisa permanen gitu. Atau bagaimana dokter? Oke, jadi itu namanya risiko ya. Jadi Bapak harus bedain risiko dan hasil ya. Kalau risiko itu artinya hal yang bisa terjadi di luar hitungan manusia. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Sama seperti di steril. Nah, kan hitungan manusia, makanya seperti tadi ada yang nanya 3 mili bisa ditutup nggak? Saya bilang hitungan manusia di atas kata hitungan manusia ya bisa. Tapi kenyataannya enggak ya bisa, itu namanya risiko. Jadi hal yang bisa terjadi di luar hitungan manusia. Nah, ya sama ada 1%. Jadi 1% risiko namanya. Jadi 1% bisa terjadi. Ya. Nah risiko itu apa? Nah risiko itu mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Karena ini tindakan ya. Nah yang paling berat apa? Ya meninggal bisa. Tapi 1%. Nah, tapi kalau nggak dilakukan tindakan ya, hampir pasti nanti dia akan meninggal gitu.
Jadi itu namanya risiko. Ya. Karena dulu ada juga pasien tuh nanya, dokter jamin nggak 100%? Saya, Pak, saya ini bukan Tuhan. Ya. Nah, sama juga gini, contohnya ya, contohnya nih, Bapak punya anak kelainan jantung ya? Ada. Jadi misalnya istri Bapak hamil, kemungkinan punya anak sakit jantung berapa persen? Iya. Berapa persen? 3% ya, Prof. Hanya 1%. 1% ya. Kok adik 3 kemarin? 1%, ya 1%. Artinya apa? Dari 100 ibu hamil yang semasa Bapak nih, Oh iya. ada yang satu yang sakit, ada yang 9 normal. Nah, satu itu anak Bapak. Gitu. Nah itu, ya 1% itu kan kecil, tapi buktinya Bapak dapat. Ya. Nah itu namanya nasib, namanya takdir namanya. Jadi artinya waktu ibu Bapak hamil 100 orang, berarti kan kemungkinan sakit jantung 1. Kemungkinan normal berapa? 9. Nah kebetulan yang 1 itu anak Bapak, yang 9 anak orang. Nah kayak gitu hasilnya. Contohnya kayak begitu. Itu namanya risiko. Makanya kita bilang bismillah. Nah, saya selalu bilang ke bapaknya itu ada risiko sebenarnya 1%. Nah, jadi kita ngomong satu. Jadi kita juga nggak boleh takbur, Pak. Ini pasti nggak ada di dunia itu nggak ada yang pasti ya. Itu namanya risiko, beda Pak. Ya. Risiko itu artinya di luar hitungan manusia. Ya. Ngerti nggak maksudnya? Iya, dokter. Nah, itu ya. Makasih. Jadi 1%. 1%. Ya, kita bilang 1%. Nah, ada juga orang nanya, kata dokter 1%, kok anak saya meninggal? Nah, kebetulan yang tadi ceritanya. 1% itu artinya dari 100, ada 1 meninggal. Nah, kebetulan yang meninggal itu anak Bapak. Ya, kadang-kadang orang tua yang nggak terima. Kata dokter risiko 1%, tapi kok anak saya meninggal? Nah, kebetulan yang 1 dia anak Bapak. Gitu. Yang sebenarnya anak orang, kan diputar, kayak lotre ya. Pernah lihat orang lotre, diputar. Kemungkinan dapat ada kecil, tapi yang dapat tuh ya dapat dia. Misalnya ada lotre undangan bank berapa, dapat 500 miliar. Ya. Apakah semua nasabah? Ada, kemungkinan kecil. Tapi yang dapat ya dapat. Yang nggak dapat ya nggak rezeki namanya. Ya, kayak gitu namanya. Ya. Terima kasih dokter. Ya betul. Ya itu namanya risiko. Ya. Karena dokter itu kan berusaha. Tapi berusaha itu artinya bukan gambling ya. Nah dia udah belajar, udah ini. Ya. Kalau gambling itu namanya nekat namanya. Ada juga orang nekat. Sampai ke orang mau ujian nekat, ya. Lulus syukur, gak lulus nggak apa-apa. Nah, tapi ada juga orang yang belajar, ya, ujian. Nah, kalau dia udah belajar tetap gak lulus itu namanya takdir. Ya. Tapi kalau orang nggak belajar, nggak lulus, itu bukan takdir, itu namanya karma. Ya orang nggak belajar, gimana ngarepin lulus. Gitu. Betul. Oke, ya. Betul nggak Bu Ani? Karena ada orang yang ujian tapi nggak belajar, ya. Nah, nggak lulus, itu memang harusnya dia nggak lulus. Masa dia nggak belajar lulus ya kan nggak mungkin. Nah, tapi kalau dia udah berdoa, udah belajar, udah berusaha, nggak lulus, itu baru namanya takdir. Takdir itu artinya gini, kalau udah berusaha maksimal, tetap Tuhan punya kemauan lain. Nah, itu namanya takdir. Ya, oke. Ya. Terima kasih. Ya, udah pada paham ya semua pertanyaannya juga. Sebenarnya sih masih banyak banget, Prof. Tapi berhubung waktu kita juga udah hampir jam 6 ya. Nah, nanti bikin lagi aja, bikin lagi. Ya, siap, Prof. Saya kalau orangnya dengar kayak gini, saya semangat. Tapi ada juga ada yang dengar gitu. Nambah boleh enggak, Ma? Nambah nanya boleh enggak, Ma? Aduh, silakan deh. Iya, makasih Mas. Sebentar aja Mas. Prof, mumpung masih ada waktu sedikit. Ya. Tadi Prof nyambung tadi Prof. Kepikiran tadi, mumpung masih ada waktu sedikit, sedikit pertanyaan tambahan untuk tadi yang anak saya yang 8 yang VSD 9,5 nggih. 9,5 kan. Iya. Nanti coba saya untuk kontrol yang bulan depan kan coba ke dokter Anin gitu, Prof. Ya, coba bilangin ke dokter Anin itu saya yang nyuruh gitu ya. Ya, siap, Prof. Ya. Tadi kan Profesor sampaikan untuk kateter gitu kan salah satu syarat untuk tindakan operasi gitu, Prof. Padahal di sisi lain anak saya kan kalau kateter itu bukan operasi, Pak. Ada Bapak bedain. Kateter itu bukan operasi. Syarat, Prof. Syarat untuk mengetahui apa ya?
sebuah hipotesa gitu no Prof untuk melakukan tindakan operasi gitu. Oh iya. Nah, padahal kan anak saya kan udah memenuhi syarat Prof, kalau dilihat 8 kilo padahal anak saya masih di angka 5,8 gitu. Nah, terus apakah berarti ketika tindakan operasi tidak membutuhkan kateter gitu? Kadang-kadang perlu kateter tapi untuk pemeriksaan bisa. Nah, terus kadang dokter bedahnya nah tergantung hasil pemeriksaan echo. Kalau hasil gitu. echo-nya ada pH, nah kadang dokter bedahnya yang minta tolong di kateter. Karena nanti untuk menjelaskan risiko. Oh gitu ya Prof ya. Tapi kalau dari hasil echo-nya nggak ada pH, nggak pakai kateter. Nah, tapi kalau penutupan pakai kateter, nah ini nggak bisa. Jadi kateternya untuk pemeriksaan. Jadi itu bedanya Pak ya. Jadi ini perlu di kateter tapi untuk pemeriksaan, bukan untuk penutupan. Nah, berarti nanti dokter bedahnya. Berarti walaupun berat badan tidak ada 8 kilo, berarti kita bisa melakukan OP tanpa kateter gitu. Bisa. Dok. Kalau nggak ada pH ya. Kalau nggak ada pH ya. Oke. Nah itu tadi tanya itu, kenapa dia APD nggak perlu kateter? Ya dari echo udah cukup. Nah sama kayak tadi tuh, siapa namanya tadi yang VD muskular besar tadi, yang dikirim ke Cipto. Nah itu tadi dokter bedah yang minta, tolong di kateter. Nah ternyata memang pH-nya tinggi. Akhirnya diputuskan dirujuk ke Cipto, nggak bisa dikerjakan di GHC karena nggak ada nitric oxide. Nah, terus terakhir dokter, untuk banyak pertanyaan ini yang saya baca di grup-grup MHP sama KKJB ini. Pertama, penyebab dari KJB itu apa dok? Yang kedua, yang paling sering ya. Kedua, ketika ibu yang sudah mempunyai anak KJB, apakah itu nanti ketika hamil lagi, prosentase besarnya bisa KJB lagi enggak dok? Ya, jadi kalau oke. Jadi penyebab KJB itu 90% nggak tahu, ya. Nah, 3% faktor ibu, 7% turunan, ya. Jadi 90% belum diketahui, 3% faktor ibu, 7% turunan, ya. Yang faktor ibu itu contohnya ya, ini mohon maaf ya, ibu yang merokok waktu hamil, nah itu kan faktor ibu ya. Ibu minum obat di luar resep dokter, ibu yang punya infeksi, ibu yang punya penyakit, faktor makanan, faktor polusi, faktor stres. Nah, sekarang nih sejak ada pandemi kan banyak stres, banyak sakit jantung anak-anak ya. Nah itu 3%. Ya. Nah 7% turunan. Nah itu yang tadi kemungkinan berulang tadi 7%. Ya. Misalnya nih ada bapak nih anaknya sakit jantung kan ya. Yeah. Nah kemungkinan yang kedua saya cuma 7%. 7%. Ya. Kemungkinan dapat lagi 7%. Ya. Nah, penyebabnya apa? Tinggal tanya ibunya. Nah, ibunya merokok waktu hamil? Enggak. Minum obat di luar resep dokter enggak? Minum obat penguat ketika pas hamil. Tapi dari dokter apa bukan? Dari dokter. Dari dokter ya? Iya. Minum jamu enggak? Enggak. Terus punya penyakit? Enggak. Kelihatannya kayak lambung gitu, dok. Asam lambung apa ya? Penyakit itu kayak darah diabetes gitu. Oh, enggak. Infeksi ada, rubella sekarang diperiksa enggak? Belum pernah diperiksa sih, tapi kayaknya enggak. Nah, ada keluarga enggak yang sakit jantung? Enggak ada. Berarti udah 90% yang enggak tahu. Jadi, ya kan gitu gampang ya. kan? Daripada kita nyala-nyalain kan. Berarti penyebabnya enggak diketahui. Nah, beda sama sakit jantung dewasa. Sakit jantung itu udah ketahuan, koroner ya. Tadi ya, hipertensi, kurang olahraga, kegemukan, kolesterol. Kalau dewasa itu udah ketahuan. Tapi kalau bawaan tuh nggak ketahuan. Makanya di Amerika pun nggak bisa dicegah. Orang dia nggak tahu penyebabnya. Dulu ada pasien saya lahir di Boston. Sebenarnya sakit jantung. Ini terima anak saya lahir di Boston. Ya namanya penyakit jantung itu Pak, mau di Boston, mau di mana. Karena waktu itu dokternya bilang normal. Begitu saya lihat ada sakit jantung, dia nggak terima. Anak saya sakit lahir di Boston. Ya Pak, yang nama di Boston itu mau di mana sama. Makanya penyakit jantung itu belum bisa dicegah karena itu kita nggak tahu sebabnya Pak. Ya. Ibunya udah hamilnya nggak boleh merokok, ya. Suaminya nggak boleh merokok karena merokok itu bisa pasif juga ya. Kontrol tuh tetap ada kelainan jantung. Nah itu yang namanya takdir, ya. Namanya takdir ya.
Tapi kalau ibunya merokok, minum obat, aneh sekali itu namanya bukan takdir, itu namanya udah karma. Ya orang hamil kok merokok, kan itu nggak betul ya. Tapi kalau dia udah nggak merokok, bisa teratur, kemudian nggak pernah menzalimi orang, ya kayak gitu kan. Nah, tetap sakit jantung ada, ya itu yang namanya tadi takdir tadi ya. Jadi faktor tadi ya, jadi 90% nggak tahu, 3% faktor ibu ya, 7% turunan, nah 100%. Nah itu ya penyebabnya di situ. Jadi jangan sampai nanti kan sering kadang-kadang cerai karena saling menyalahkan, nah itu nggak boleh. Suaminya nyalain istrinya, istrinya nyalain suami ya kayak gitu. Ya. Jadi cerai dia. Ya kita lihat-lihat aja ya. Nah jadi karena memang 90% itu turunan. Nah sekarang punya anak lagi, ya biasanya sih jarang yang ada lagi. Tapi saya punya pasien 3-3-nya sakit jantung ada. Nah, itu yang saya bilang. Masya Allah. Kita diperiksa ibunya ada sakit jantung. Kan anak pertamanya sakit jantung. Anak kedua sama kliennya. Anak ketiga sama. Cek ibunya sama juga. Berarti jadi ibunya yang membawa. Ya. Dari turunan. Cuman nggak ketahuan. Kan ASD. Anak pertamanya ASD. Tolong cek juga saudaranya. ASD juga. Ketiga ASD. Di tiga ASD. Ibunya minta periksa. Wah ada ibunya. Ya dari ibunya, cuma ibunya nggak ketahuan. Karena ASD itu sering nggak ketahuan ya. Saya punya pasien ketahuan ASD tahu nggak? Umur 55 tahun. Dianya bingung. Kok waktu dia anak nggak ada yang bilang. Waktu dia sakit nggak ada yang bilang. Hamilnya juga hamil ketiga. Hamil pertama lahir normal. Hamil kedua normal. Hamil ketiga sesak. Kita ASD. Umur 55 tahun. Gitu, ya. Itu sering kayak gitu. Ya. Nah itu perlu edukasi itu begitu, kita menenangkan ya. Jadi jangan sampai ada yang nyalain. Ini nyalain ini nyalain ini nyalain ini. Nah, nggak boleh. Ya. Karena itu kan istilahnya kan semacam ujian ya. Jadi Tuhan itu memberikan ujian. Nah, seberapa tabah kita menerima. Nah itu ya kan gitu kan. Jadi di Bu Hani ini orang yang paling teguh ya Bu Hani. Baca nggak bukunya Bu Hani itu? Iya. Nah, ya ini orang wanita terkuat di dunia ya. Keren lah. Walaupun kemarin sempat goncang, tapi kuat lagi ya itu biasa namanya orang. Kemarin sempat goncang kan, sama kayak Siti Marsito. Pernah dengar Siti Marsito? Ya. Nah, anaknya mau digoreng. Tadinya dia kuat dia, tapi begitu bayi mau digoreng, wah akhirnya dia goyang. Untung bayinya bisa ngomong. Nah kan mau digoreng sama Firaun kan. Pertama anak pertamanya dulu, anak kedua, yang terakhir anak yang sedang menyusu. Nah, dia Firaun itu pintar juga, nggak langsung maknya dia yang dibunuh, anaknya satu-satu dibunuh. Nah begitu anaknya mau digoreng, nah baru mulai dia ragu. Nah akhirnya anaknya bisa ngomong. Nah jangan takut, akhirnya baru. Nah, itu. Nah ini Bu Ani juga tuh goyang kemarin, tapi sekarang kuat lagi. Nah itu yang jadi itu yang namanya wanita kuat gitu. Jadi bukan cuman Marsito aja yang udah dibuat Allah kayak gitu goyang, itu biasa lah ya. Nah, tapi jangan berlanjut. Nah, jangan berlanjut. Makanya saya senang sekarang lihat lagi Bu Ani, makanya begitu Bu Ani minta saya ceramah, oh iya saya iyain aja. Tapi saya nggak tahu bahwa hari Sabtu ini. Nah, makanya saya tadi prakteknya saya jam 2 tadi baru mulai. Karena ada acara pagi. Karena saya nggak nyangka Sabtu ini. Tapi karena Bu Ani yang nyuruh, saya nggak berani nolak. Ya. Ya, jadi itu ya, titipan ya. Titipan. Jadi kan tadi 1%, ya. Jadi yang dipercaya Allah itu ya Bapak gitu. Yang semisal berarti nggak dipercaya. Nah, dititipkan ke yang nah itu. Jadi jangan dibalik. Oh ini Tuhan nggak adil, nggak boleh. Jadi baca cerita Siti Marsito itu ya. Siti Marsito. Dia bukan cuma ini, anaknya mau digoreng sama Firaun, hidup-hidup. Pertama suaminya dulu ya, yang dipanah ya. Nah, kemudian anaknya digoreng satu-satu di hadapan dia. Nah, tapi dia tetap teguh. Tapi giliran bayi yang menyusu mau digoreng, nah dia goyang juga ya. Tapi bayi itu jadi tiba-tiba bisa ngomong. Nah, itu yang hebatnya itu. Ya, baik.
Oke, terima kasih Prof. Apa ya? Prof Jadi sekarang Ibu Hani udah nggak goyang sekarang ya. kan ada Prof yang buat, jadi saya nggak mau goyang. Nah, jadi ini Ibu Siti Marsito yang kuat ya. Terima kasih Prof dukungannya dengan hadirnya Prof di sini hari ini tuh membuat saya semakin yakin, semakin kuat untuk memberikan edukasi kepada para orang tua yang memiliki anak istimewa. Prof bilang tadi sebagai titipan ya, Prof, ini sebuah ujian kasih sayang Allah kepada hambanya gitu ya. Kebetulan saya juga kan sudah operasi jantung 2 kali, Prof, ASD, VSD, ada PH. Alhamdulillah anak-anak saya mengalami kelainan jantung, artinya saya tidak dipercaya untuk mendapatkan ujian tersebut. Gitu. Alhamdulillah banget. Jadi titipan ya. Ya, titipan. Sebelum kita penutup, boleh nggak buka kameranya, kita foto bareng sama Prof juga. Peserta kita banyak loh, 48 orang hari ini. Oke, yuk buka videonya dong. Kita foto bareng. Bisa nggak? Mana ini? Deh ya, biarin deh namanya aja. Oke, untuk Profesor Dr. Mulyadi MJR SP, terima kasih banyak waktunya telah meluangkan untuk kita, walaupun beliau pulang praktek dengan buru-buru, sampai mohon maaf ya Prof, sangat jadi terawat gara-gara kami. Terima kasih banget semuanya, dokter bilang sama ya hari ini. Ini benar, ini sebenarnya siraman jiwa kita juga sebagai orang tua bisa terus menjaga anak-anak kita semuanya gitu ya. Terima kasih sekali lagi Prof. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan ilmu doa Prof juga semakin bermanfaat. Semoga Prof juga dilindungi Allah dari segala macam bencana. Sedih ya Prof, banyak tim jantung kita juga yang terpapar COVID. Saya berdoa untuk Prof semua, kami mendoakan untuk Prof. Semoga Prof dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada seluruh peserta dari KKJB, Mama Hani Peduli, dan mungkin juga ada dari hipertensi paru yang di sini. Untuk pertanyaan lainnya boleh nanti ditanyakan ke grup atau WhatsApp KJB 0856 100 8288. Dan untuk yang bertanya tadi nanti silakan chat ke aku pribadi. Nanti kita ada sertifikat kehadiran untuk penanya terbaik, hanya 3 orang ya. Semoga beruntung. Terima kasih Prof. Semoga sama-sama bisa bergabung lagi ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Izin live ya. Ya, Prof. Semuanya. Dikit, Mah. Ya. Gini, Mah. Ahmad. Oke, Pak Ahmad. Kayaknya kamu dapat sertifikat deh. Udah penasaran gini, Mah. Untuk Zoom meeting ini kan begitu syarat nilai edukasi, Mah ya. Kalau seumpama gitu kan kita agendakan tetap gitu setiap hari apa, Sabtu sore atau Sabtu siang gitu kan. Kita jadwalkan dengan dokter-dokter daerah juga gitu biar teman-teman yang di daerah juga termotivasi untuk mengenal dokternya lebih dekat gitu, Mbak. Bisa enggak, Mbak? Bisa. Oke, aku jelasin, aku infokan lagi untuk hari ini sama Profesor Mulyadi ya. Kehadiran beliau itu benar-benar kayak vaksin buat aku karena beliau benar-benar percaya mempercayai aku untuk membantu kalian. Nah, kemarin sudah ada Nisa dari RCM juga, dari Harkit, dan beliau juga ada di Bekasi. Minggu depan itu hari Sabtu 10 Juli, insya Allah hari Sabtu pukulnya sama ya 15.30 kita ada Dokter Habib dari Solo. Ya,
Itu dari Solo. Nanti aku memang lagi mau menggandeng dokter-dokter daerah. Setelah itu tanggal 18 insya Allah itu ada dokter Piprim ya untuk membahas masalah pola makan anak kelainan bawaan. Terus setelah itu kita ada dokter Yogi itu dari dokter Yogi itu Cirebon, tapi dari mana ya dokter rumah sakitnya saya lupa. Sebenarnya sudah banyak ini daftar nama-nama yang akan kita jadwalkan. Cuma memang aku pilih waktunya dulu karena waktu tersebut bisa ya dan cocok sama materi kita sih. Sebenarnya tenang aja Mas, untuk memahami peduli selalu menjadi gudangnya edukasi. Okay? Mantap, ya. Oke, Ma. Slogan Makasih. kita loh, MHP adalah MHP adalah channel gudangnya edukasi. Okay? Gitu, Ma. Kelihatannya kok bagus itu ya. Kalau seumpama kita pra-acara atau mungkin pas closing acara gitu ada yel-yel yang tadi Mama Hani sebutkan itu kan kelihatannya lebih meriah gitu, Ma. Sebenarnya aku udah bikin videonya, cuma aku belum share. Jujur ya, tadi Prof udah pergi ya. Aku tuh deg-degan loh mau main Prof Mul gitu loh. Ternyata beliau enak banget gitu kan. Terus beliau juga welcome banget sama kita. Bahkan beliau mau jadi pembicara lagi kalau kita undang lagi gitu. Ya, jadi banyak dokter-dokter yang mau kita undang. Bahkan beliau yang kita selamat ada di grup Mama Hani Peduli kan? Ada. Kan kita buat yel-yel itu. Ya, pokoknya channel MHP adalah gudangnya edukasi. Oke? Oke, siap, Ma. Nah, udah? Semuanya mau close kita? Iya, Ma. Pamit mau sholat dulu. Pamit mau pulang. Bermanfaat nggak hari ini? Oke, bermanfaat banget, Ma. Boleh? Bermanfaat banget. Alhamdulillah. Tunggu ya, tunggu ya materi-materi selanjutnya. Kayaknya ada materi yang kalian tunggu deh. Pola makan anak kelainan jantung bawaan. Oke, siap, Ma. Oh, lebih oke lagi, oke? Nanti kita lanjut di grup untuk pertanyaan-pertanyaan. Terus kalau misal aku bisa jawab, aku jawab. Kalau nggak bisa jawab, aku akan share ke Prof. Gitu ya. Jadi boleh titip pertanyaan. Ya. Oke ya. Semuanya, terima kasih. Kita mau sholat maghrib. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk sesama. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ma, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mama. Makasih, Ma. Izin pamit gimana? Izin pamit, Ma. Pamit, Ma. Pamit duluan ya, Ma. Pamit juga, Ma. Ya. Ma. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mbak Siti belum naik ngomong. Tadi kan terus sholat maghrib terus ngaji jadinya tak matikan. Ya. Tadi tuh aku pengen minta testimoni. Oh, tanpa sholat terus tuh kok ada unmute itu. Aku baru sholat terus ngaji ya udah. Iya, nggak apa-apa. Minggu depan hadir lagi ya. Oke, aku tuh pengen Mbak testimoni gitu loh. Bahkan sudah melewati usia. Kalau saya sebutin usianya masih muda banget ya. Tapi masih tetap dalam kondisi kaji dan bagaimana gitu. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol di akhir misalnya dokternya sudah keluar kayak tadi. Nah, terus kan testimoni dari para apa ya? Kalau di komunitas belum ya. Ya, Mbak Siti sama di sini ada yang belum
tindakan. Oke ya, aku pamit dulu ya. Ya, saya pamit dulu. Ya, Makasih. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.